Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sungguh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat keimanan yang masih ada di dalam dada-dada kita semua, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga terus kita upayakan haturkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, mari terus kita pupuk ketakwaan kita kepada Allah. Kita bangun dimensi spiritual kita. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan kemudian kita tingkatkan hablum minanas kita, dimensi sosial kita. Karena makna takwa adalah kita tingkatkan dimensi spiritual kita dan dimensi sosial kita. Dan makna takwa adalah bagaimana terus kita menghadirkan rasa takut kepada Allah. Terus beramal soleh, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan kemudian menerima takdir-takdir Allah yang telah kita terima. Apakah itu menurut kita baik atau menurut kita tidak baik. Karena orang beriman itu meyakini bahwasanya apa yang terjadi pada dirinya harus ia terima. Apakah itu baik menurutnya ataukah tidak baik. Karena itu tanda ia bertakwa kepada Allah. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimakumullah, salawat dan salam kepada uswah dan teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah engkau dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ibadallah, di kesempatan ini kami menasihati diri kami dan jamaah sekalian. Sesungguhnya pasca Ramadan ini, dan ini sudah Syawal, mendekati hari ke-20, 21 Syawal. Ntar lagi kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Insyaallah. Maka kemudian harusnya Syawal itu menjadi bulan peningkatan amal ibadah.
Namun kita tidak pungkiri, mulailah kita mengalami penurunan. Mulailah kita kemudian mengalami kelalaian dalam beribadah. Karena ya itulah iman. Iman itu kata para ulama yazid wa yankus. Yazid bi ta'ah wa yankus bil ma'asi. Bertambah dengan adanya amal ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, berkurang dengan adanya kemaksiatan kita kepada Allah. Kelalaian kita di dalam maksiat ini atau kelalaian ini itu menjadi bab yang kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini. Ada dua kelalaian. Kata ulama, yang pertama disebut dengan kelalaian yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah kelalaian yang tercela. Allah mengingatkan kita di surat An-Nur ayat 23. Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya ada orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lalai lagi beriman, yaitu mereka berbuat maksiat, yaitu zina. Mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Para ulama menjelaskan yang dimaksud perempuan lalai di dalam surat An-Nur ayat 23 adalah perempuan yang hati mereka lalai dari maksiat kepada Allah. Tidak ada keinginan untuk bermaksiat. Hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh keinginan dan pikiran kepada taat kepada Allah Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak pernah lalai kepada Allah, namun itu dia difitnah menjadi ahli maksiat. Maka ibadallah, pertama, lalai yang pertama adalah lalainya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pun, orang yang masih ada iman, masih ada tanda-tanda kebaikan, itu masih ada lalai. Di surat Al-A'raf 201, Allah Ta'ala memberi nasihat kepada kita jemaah sekalian. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa, yaitu pikiran-pikiran jahat itu yang dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ibadallah, siapa yang bisa menjamin hatinya ini bersih? Tidak bisa jemaah sekalian. Kita sudah mengupayakan untuk ikhlas. Kadang masih ada terbesit niatan-niatan tidak baik. Niatan untuk riya, niatan untuk dipuji. Maka kadang-kala kemudian kita sadar, kok ada ya riya ya. Itu lalai jemaah. Lalai yang kata para ulama ini lalai yang terpuji. Lalai yang kemudian membuat kita sadar. Oh ini salah, tidak boleh. Tidak boleh ini kita terusin. Kemudian kita istighfar, ya Allah, astagfirullah. Bersihkan lagi ini, ya Rabb. Amal ibadah ini karenamu saja. Maka kemudian seringkali kita dengerin nasihatnya, kalamnya Allah yang dibacakan oleh khotib, para asatid. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadidah. Wahai orang-orang yang beriman, berkata-katalah engkau yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Teruslah engkau memperbaiki amal ibadahmu. Iringi wa yaghfir lakum dzunubakum. Iringi dengan istighfar atas dosa-dosa. Iringi dengan istighfar atas kelalaian hati. Iringi dengan istighfar atas kelalaian niat-niat kita yang kita sadari. Karena orang yang beriman itu ditunjukkan sama Allah. Ketika kita lalai, niat kita tidak lurus, kemudian ingin sum'ah, ingin bangga diri, kemudian ingin riya, ingin dipuji, itu kemudian kita sadar. Itulah tanda-tanda kelalaian yang terpuji jemaah.
Kelalaian yang harus kemudian kita istighfari. Jangan sampai kemudian kelalaian ini kemudian membuat kita bangga diri, membuat kita kemudian terlalaikan dan seterusnya. Maka kemudian cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Karena ketika lintasan pikiran, lintasan hati untuk tidak karena Allah, itu tanda-tanda kita sedang ditegur oleh Allah Ta'ala karena niat kita tidak lurus. Inilah lalai yang terpuji jamaah. Lalai yang masih membuat kita sadar untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian sampai Rasulullah pun mengingatkan kita. Sungguh aku khawatir penyakit hati yang tertimpa pada umatku. Apa itu ya Rasulullah? Riya. Riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam, di malam gelap gulita. Yang ada cuma hati kita yang bisa merasakan jalannya semut hitam itu. Adakah kebanggaan diri? Maka kemudian jamaah itu yang harus terus kita waspadai karena lalainya kita. Maka kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengingatkan kita dalam urusan bab niat ini. Kalau orang-orang yang umum itu diajak berbuat maksiat. Ayo maksiat. Hindarkan dari ketaatan. Orang-orang yang umumnya itu dihindarkan dari ketaatan. Ojo sholat. Sholat engkau ae. Gitu. Nggak usah sedekah. Awakmu kan sing duwe utang. Utangmu saya akeh. Sedekah 1.000, 2.000 gak usah. Karena apa? Kamu nggak ada kewajiban sedekah. Utangmu saya akeh. Nggak usah zakat. Dan seterusnya. Godaan-godaan setan itu bagi orang yang biasa jemaah. Namun yang kemudian yang sama Allah sudah dibimbing untuk bisa bertakwa, untuk bisa beramal soleh, untuk bisa sholat jamaah. Maka ujiannya naik level jamaah kata Ibnu Qayyim Jauzi. Apa itu? Bangga atas kebaikan yang sudah ada pada diri kita. Aku wis jamaah, awakmu enggak pernah mampu masjid. Naudzubillah. Maka kesombongan itu, kelalaian itu menghabiskan amal soleh. Naudzubillah min dzalik. Maka cobaannya bagi ahli ilmu, ahli ibadah adalah bangga diri, sum'ah, riya, kemudian membanggakan dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Naudzubillah. Itulah kebanggaannya iblis yang mengatakan dirinya lebih baik daripada Nabiullah Adam. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati jemaah. Bagi yang biasa dia dilalaikan oleh setan, digoda untuk tidak beribadah. Bagi yang sudah ahli ibadah, digoda untuk lalai, bangga diri dan merasa dirinya baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian yang berikutnya adalah lalai yang tercela. Yang kedua adalah lalai dari ingat kepada Allah dan kemudian kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan inilah lalai yang tercela. Lalainya seseorang yang dengan sempurna betul-betul lupa dengan amal ibadah. Lupa dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika mereka sudah betul-betul jauh dari masjid, musola untuk mentaati Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang lalai yang tercelah ini. Kalaupun kita ada lalai, kelalaian dari hati yang mulai muncul bibit-bibit untuk bangga diri, istighfari jamaah. Kerasa jamaah, mirip seperti semut hitam di batu hitam di malam yang gelap. Itu jalan aja kerasa di hati kita. Kerasa kok ono bangga ya. Saat itu pula lah kita harus istighfar. Karena itu yang nanti akan menghapuskan amal ibadah kita. Yang akan menghapuskan ibadah-ibadah kita di hadapan Allah kelak nanti. Ketika kemudian muncul bau-bau harum kebanggaan. Mulai muncul sifat-sifat bangga diri. Itu tanda-tanda lalai. Kalau kita tidak kembali istighfar. Maka kalau kembali istighfar itu menjadi lalai yang tercelah. Namun kalau kita terus mengikuti ini.
Naudzubillahi min dzalik. Bangga diri, sifat-sifat iblis ada di kita semua. Naudzubillahi min dzalik. Ketika iblis mengatakan ana khairu minhu. Ya Allah, kenapa aku harus menghormati Adam? Sujud kepada Adam. Aku kan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah bimbing kita semua menjadi hamba Allah yang terus bertakwa, menjadi hamba Allah yang terus tawadhu, menjadi hamba Allah yang terus mengoreksi diri kita sendiri, karena kita tidak akan pernah lepas dari kelalaian. Seorang ulama kita namanya Imam Al-Ghazali. Maka ketika engkau ingin supaya hatimu terjaga, ketika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, maka katakan dalam hatimu dan pikiranmu, Masya Allah, beliau sudah sepuh, rajin ya sholat jamaahnya, rajin sedekahnya, ya Allah amalannya banyak, sedangkan aku, Masya Allah. Namun ketika engkau menemui orang yang lebih muda dibandingkan dirimu, maka katakan, kata Imam Al-Ghazali, ya Allah usianya masih panjang, usianya masih panjang, masih banyak kesempatan dia beriman, bertakwa, beramal soleh kepadamu. Sedangkan aku belum tentu, sudah usia begini ini amalannya masih sedikit. Masya Allah. Itulah jamaah sekalian, nasihat ulama kita, bagaimana kita terus menjaga hati-hati kita ini selalu tawadhu, selalu bermawas diri bahwasanya kita masih banyak salah, kita masih banyak amalan yang tidak sempurna. Maka kata ulama-ulama kita, adakah tanda-tanda orang yang hatinya hidup kepada Allah? Tanda-tandanya adalah ia selalu melihat kekurangan dirinya. Dia selalu melihat kekurangan amal solehnya dibandingkan amal-amal soleh yang sudah ia lakukan. Yang ia ingat selalu kejelekannya. Yang ia ingat selalu amal solehnya yang tidak sempurna. Masih ingatkah kita ketika Umar ibn Khattab selalu dia berderai air mata. Sampai-sampai itu ada bekas air matanya. Itu saking selalu dia teringat-ingat dengan dosanya. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, engkau dijamin surga. Kenapa wajahmu selalu kelihatan sedih? Maka beliau mengatakan, aku hanya takut dosa-dosaku masa lalu di zaman jahiliyah, apa sudah diampuni oleh Allah? Masya Allah. Dijamin surga oleh Rasulullah yang selalu ingat dosa masa lalu jahiliyah dia. Padahal Rasulullah mengatakan orang yang jahiliyahnya kafir, kemudian dia masuk Islam, dosa-dosanya diampuni. Namun yang diingat-ingat oleh Umar bin Khattab adalah dosa yang di zaman jahiliyah. Dia takut itu tidak diampuni. Padahal sudah dijamin oleh Rasulullah diampuni dan dia salah satu orang yang ahli surga. Itulah tanda-tanda hidupnya hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang dia ingat kekurangan dirinya di hadapan Allah. Moga Allah hidayakan diri kita, Allah terus hidupkan diri kita, selalu mengoreksi diri kita, selalu muhasabah, selalu introspeksi, selalu mawas diri bahwasanya kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala binikmatihi tatimus salihat. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan doa. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala di Jumat ketiga Syawal ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya. Allah terima puasa-puasa Ramadan kita, dan kita dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di bulan Syawal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima amal ibadah kami di bulan Ramadan dan Syawal dan seterusnya ya Allah. Salat kami, puasa kami, sedekah kami, bacaan Quran kami, terima ya Rabb menjadi amalan terbaik kami di hadapan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami menjadi hamba-hamba-Mu yang terbaik sehingga bisa melaksanakan amal ibadah kembali. Karena itu adalah tanda-tanda Ramadan kami diterima, bahwasanya kami Engkau mudahkan melaksanakan amal ibadah berikutnya, khususnya sebentar lagi ya Rabb. Bimbing kami, keluarga kami sampai di amalan terbaik di bulan Dzulhijjah. Kami bisa melaksanakan ibadah kurban. Bantu kami, rezekikan kami untuk bisa melaksanakan ibadah umroh haji bagi yang bisa melaksanakan tahun ini. Sehatkan hingga menjadi haji mabrur. Bagi yang belum bisa untuk ke sana ya Rabb, ke Baitullah-Mu, bimbing kami bisa melaksanakan amalan-amalan terbaik di bulan Dzulhijjah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.